Sekedar mengingatkan, ketika Danantara diumumkan bulan lalu, harga saham di Bursa Nasional Indonesia bergerak turun terus, melanjutkan laju penurunan semenjak dilantiknya Pak Prabowo menjadi presiden bulan Oktober tahun 2024, yang dilanjutkan dengan pengumuman masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Di politik nasional, belum 100 hari menjabat, Pak Presiden didemo mahasiswa atas strategi efisiensi yang mengganggu aktivitas pembelajaran di kampus. Dan baru 5 bulan menjabat, demo kembali marak dengan menentang Undang-Undang TNI dan sebentar lagi RUU Polri, dan banyak lagi ketakutan-ketakutan massa, netizen, dan kaum cendekia akan supremasi politik, supremasi polisi, dan tentara yang pernah menjadi trauma tersendiri, di mana suara rakyat tidak ada yang mendengar lagi ke depannya. Data ekonomi tak kalah menakutkan. Pendapatan negara minus 28%, penerimaan pajak minus 41,9%, utang negara mencapai 8.900-an triliun, belanja kementerian dan lembaga minus 45,5%, defisit APBN 23,45 triliun rupiah di kisaran 16.300 hingga 16.500 per dolar. Di tengah PHK massal di mana-mana, perusahaan bangkrut dan maraknya korupsi yang terbukti selama ini ditutupi di berbagai departemen membuat banyak yang apatis. Lalu bisakah Danantara menyelamatkan muka Prabowo dan muka Indonesia secara ekonomi di mata rakyat dan di mata dunia? Danantara harus segera membantu pemerintah segera mengatasi keadaan melemahnya pasar modal dan turunnya daya beli. Ini semua bukan akibat eksternal. Buktinya pasar modal di negara lain baik-baik saja. Ini murni faktor internal, seperti banyaknya perusahaan bangkrut, banyaknya PHK massal, turunnya daya beli dan APBN jebol. Itu mismanagement internal negara ini. Apa langkah pemerintah untuk mengatasi mismanagement masalah makro dan mikroekonomi Indonesia? Sejauh ini belum jelas. Namun Danantara sesungguhnya bisa menjadi promotornya. Danantara bisa menjadi motor penggerak. Tugas Danantara dan tim itu sangat berat. Kesalahan manajemen bernegara selama 10 tahun terakhir ini juga seakan semua Danantara yang harus menanggungnya. Bayangkan, akibat anjloknya pasar modal dalam beberapa bulan ini, Anda bisa menghitung Bank Mandiri kehilangan berapa triliun rupiah, juga BRI, BNI, dan BTN. Total angka kerugian triliunan rupiah juga dirasakan banyak investor besar yang menjadi kapok. Dirinya rugi puluhan atau ratusan miliar, bahkan ada yang triliun ruginya dalam setengah hari kemarin. Pertemuan Pak Prabowo dengan para naga beberapa minggu lalu ternyata hanya berhasil sesaat. Hari-hari setelah pertemuan itu, saham bisa bergerak merangkak naik, tapi beberapa hari kemudian anjlok lagi. Kian dalam bahkan. Ini bisa diartikan para naga pun mulai gerah, jangan-jangan pada pemerintah ini. Kita nggak tahu juga sih. Sejauh yang kita tahu, tidak ada satu orang pun menjadi dirijen untuk mengatasi krisis pasar modal sekarang ini. Tidak terlihat sosok yang tampil. Begitu banyak Menko, belum ada yang terlihat. Tidak ada juga Menteri Ekonomi yang berani untuk mengajak rapat darurat. Sebenarnya terlalu mahal kalau inisiatif langkah cepat itu harus datang dari presiden sendiri. Pastinya kita tidak melihat adanya inisiatif dari bawahannya presiden. Semua diam kaku dan takut sambil menunggu komando. Yang ada inisiatifnya mungkin Polri, pasar modal dijaga aparat keamanan agar tidak ada capital outflow mungkin, atau supaya tidak ada yang untung kegedean karena menggoreng saham. Ya tentu nggak bisa gitu ya. Justru ini akan terlihat kebijakan itu sebagai anti pasar. Danantara mulai sekarang harus aktif mencari investor dan mengabari ke seluruh dunia bahwa Danantara adalah SWF terbesar di dunia yang siap mencari mitra berekspansi bisnis. Tapi jangan-jangan Danantara belum bisa bekerja oke gaspol karena belum ada anggarannya, juga belum punya pendapatan. Modal disetor dari pemerintah 100% berbentuk in-bank, tidak ada uang cashnya. Rasanya kan sulit mencari investor atau mitra dengan cara menggadaikan aset hasil in-bank. Kalau nggak liquid ya berat juga nih kerjanya. Peace.